Banyak pertanyaan dari publik. Apakah Ambu Ane Ratna Mustika akan mencalonkan kembali sebagai Bupati Purwakarta setelah cerai dengan suaminya Kang Deddy Mulyadi? Tentu hanya Ambu Ane Ratna Mustika yang bisa menjawabnya. Ambu memiliki waktu sekitar 5 bulanan lagi sebelum lengser dari jabatan sebagai Bupati Purwakarta. Namun pertanyaan yang tidak kalah penting adalah mengapa akhir-akhir ini Kang Deddy Mulyadi, mantan suami Ambu Ane Ratna Mustika, malah lebih memilih Kang Saipul Bahri atau yang sering disebut dengan Om Jen ketimbang mencalonkan kembali Ambu Ane Ratna Mustika sang mantan istrinya? Apakah Kang Deddy Mulyadi merasa sakit hati gara-gara digugat cerai sehingga ia berubah haluan dan memilih Om Jen sebagai penerus kepemimpinan di masa yang akan datang? Dalam sebuah perbincangan, Kang Deddy Mulyadi menepi soal dendam atau sakit hati, sebab menurut Kang Deddy Mulyadi, bagaimanapun Ambu Ane Ratna Mustika adalah ibu dari anak-anak yang Kang Deddy Mulyadi cintai. Lalu alasan apa Kang Deddy Mulyadi akhirnya memilih Om Jen sebagai calon Bupati Purwakarta di masa yang akan datang? Rupanya Kang Deddy Mulyadi memilih Om Jen lantaran Kang Deddy Mulyadi yakin bahwa Om Jen mampu mengembalikan marwah Purwakarta menjadi kembali istimewa. Siapa Om Jen? Apakah saudara atau ada ikatan darah dengan Kang Deddy Mulyadi? Tentu saja tidak ada. Mereka bersahabat layaknya kakak adik, dipertemukan lantaran kesamaan ide, gagasan, cita-cita, dan semangat dalam membangun dan berkarya. Saat Kang Deddy Mulyadi mencalonkan Ambu Ane Ratna Mustika pada 5 tahun yang lalu, Kang Deddy Mulyadi dihujat melakukan politik dinasti, yaitu estafeta kepemimpinan diteruskan oleh lingkaran keluarga dan sanak famili. Bahkan saat Ambu Ane Ratna Mustika berkuasa, Kang Deddy Mulyadi diprediksi akan meneruskan kepemimpinan oleh anaknya yang kini jadi Ketua DPD Golkar Purwakarta, yaitu Amaula Akbar. Namun saat konstelasi politik berubah, apa yang selama ini diprediksi publik ternyata meleset. Anggapan politik dinasti meleset. Kang Deddy Mulyadi adalah guru, sahabat, sekaligus tokoh yang terbuka dengan siapapun. Bahkan dalam beberapa kali perbincangan, Kang Deddy Mulyadi selalu mengukur calon pemimpin itu dari kualitas, elektabilitas, dan prospek kemenangan dalam setiap kontestasi. Dipilihnya Om Jen sebagai calon Bupati Purwakarta lantaran Kang Deddy Mulyadi yakin secara personal Om Jen memiliki kesamaan gagasan, pandangan, visi, dan semangat untuk membangun Purwakarta istimewa. Secara kualitas personal, Kang Deddy Mulyadi melihat bahwa Om Jen memiliki kapasitas intelektual yang memadai. Kapasitas intelektual Om Jen terlihat dari bagaimana Om Jen berkomunikasi dan mengkomunikasikan sebuah ide dan gagasan di hadapan publik. Kemudian, Om Jen juga dianggap mampu berakselerasi dan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara lugas. Om Jen dengan latar sarjana agama dan kehidupan keluarga agamis mampu berinteraksi dengan seluruh lapisan masyarakat, terutama dengan para tokoh agama dan para kepala desa. Selanjutnya, kenapa Om Jen dipilih oleh Kang Deddy Mulyadi? Lantaran Om Jen memiliki kesamaan visi dalam membangun Purwakarta ke depan. Gagasan Kang Deddy Mulyadi tentang menata kota, ngurus lembur, membangun tradisi kehidupan masyarakat berbasis kearifan lokal itu dipahami Om Jen dan dengan semangat yang menggebu siap diwujudkan ke dalam tindakan-tindakan atau kebijakan taktis sebagai seorang bupati. Selain itu, secara sikap dan interaksi sosial, Om Jen adalah sosok humble, murah senyum, sederhana, akuan, dedehan, nyaah kasasama, suka membantu dan tolong menolong bagi warga yang membutuhkan. Menurut Kang Deddy Mulyadi,
Sikap berehan ini penting bagi seorang pemimpin agar dalam kiprahnya dicintai oleh rakyatnya. Kalau pemimpin sudah dicintai rakyatnya, menurut Kang Deddy Mulyadi, dirubah dan diajak kemanapun masyarakat akan mudah dan nurut. Umpamanya diajak bekerja bakti, membiasakan membuang sampah pada tempatnya, atau diajak rajin bercocok tanam, masyarakat akan sami'na wa ata'na. Selanjutnya, alasan Kang Deddy Mulyadi memilih Om Jen sebagai calon Bupati Purwakarta karena secara finansial Om Jen sudah hidup berkecukupan. Materi ini penting, jangan sampai orientasi seseorang ingin jadi kepala daerah untuk menumpuk harta, mencari duit, apalagi dengan cara-cara yang haram. Om Jen adalah pengusaha dengan sejumlah kekayaan, baik dalam bentuk investasi di perusahaan, aset-aset bergerak dan tidak bergerak, maupun dalam bentuk kas atau setara kas yang likuid. Secara keluarga, Om Jen sudah cukup mampu menafkahi kehidupan rumah tangganya, bahkan berlebih. Kepemilikan materi ini penting, mengingat saat seseorang jadi pemimpin, maka dalam praksisnya banyak situasi yang mengharuskan seorang pemimpin berkorban atau merogoh koceknya sendiri. Bahkan dalam hitungan kasar, kekayaan Om Jen bisa 10 kali lipat lebih dari kekayaan Ambu Ane Ratna Mustika yang dilaporkan dan tercantum dalam LHKPN. Ambu Ane pada saat pencalonan secara materi banyak dibiayai oleh Kang Deddy Mulyadi, bahkan sebagian dibantu dari Om Jen. Poin ini menandakan bahwa Om Jen secara kapasitas materi ia siap dan mampu untuk membiayai kampanye dan roda pemerintahan, sehingga hidupnya tidak menggantungkan diri pada gaji atau operasional sebagai bupati. Selama ini Om Jen dianggap pengusaha plat merah lantaran selama kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi, Om Jen adalah orang yang sering mengerjakan proyek jalan dan infrastruktur lainnya. Padahal Om Jen hanya membantu membackup kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi yang selalu ingin gercep seperti sang kuryang. Jika Kang Deddy Mulyadi mendapati jalan rusak, Kang Deddy Mulyadi selalu ingin menyulat jalan itu dalam hitungan jam, tidak lebih dari 1 kali 24 jam. Solusinya adalah Kang Saipul Bahri atau Om Jen dengan modal yang dimiliki segera mewujudkan keinginan Kang Deddy Mulyadi untuk menyulap jalan rusak menjadi lecir dalam hitungan jam. Lalu kapan Om Jen dibayar? Biasanya nanti setelah mengikuti proses penganggaran yang birokratis dan lama. Namun, Om Jen menganggap bahwa modal yang ia keluarkan hitung-hitung khidmat dirinya kepada rakyat Purwakarta. Resikonya adalah banyak juga di antaranya jalan yang telah ia bangun dan biayai namun tidak dibayar oleh Pemkab Purwakarta karena alasan teknis atau aturan yang berbelit. Apakah Om Jen mengandalkan kegiatan proyek pemerintahan? Rupanya tidak. Bahkan selama Ambu Ane jadi Bupati Purwakarta, Om Jen tidak pernah menggarap program atau kegiatan apapun yang bersifat proyek dari Pemda Purwakarta. Om Jen sibuk dengan jejaring bisnis yang ia kepakan sampai ke pusat. Om Jen sering menggarap proyek-proyek jalan tol, perumahan, dan kegiatan konstruksi lainnya bersama para pengembang dan pengusaha besar. Menurut Om Jen, kita tidak akan kaya raya kalau kita hanya mengandalkan proyek kecil di Pemda Purwakarta. Kemudian alasan Kang Deddy Mulyadi memilih Om Jen sebagai calon Bupati Purwakarta adalah Om Jen dianggap berkemampuan untuk menjalankan roda organisasi pemerintahan. Sebagai mantan Ketua DPD KNPI Kabupaten Purwakarta dan Direktur di banyak perusahaan, Om Jen dianggap mampu menjadi pemimpin yang mengelola sumber daya manusia, potensi sumber pendapatan, roda organisasi pemerintahan, dan mewujudkan visi misi pemerintahan Kabupaten Purwakarta. Ditambah secara pengalaman operasional di lapangan, Om Jen sering turun ke bawah bersama Kang Deddy Mulyadi untuk melihat dan menyaksikan ragam masalah yang terjadi di lapangan secara lebih dekat.
Kemampuan manajerial organisasi ini tidak diragukan lagi dari sosok Om Jen. Om Jen sangat berpengalaman untuk memimpin orang, mengendalikan organisasi, dan melakukan fungsi-fungsi manajemen. Dengan alasan di atas itulah, Kang Deddy Mulyadi akhirnya memutuskan untuk mengusung Om Jen sebagai calon Bupati Purwakarta di masa yang akan datang, menggantikan Ambu Ane Ratna Mustika yang tak lain adalah mantan istrinya sendiri. Jadi Kang Deddy Mulyadi memilih Om Jen bukan alatan sakit hati atau dendam kepada Ambu Ane lantaran Ambu menggugat cerai. Namun Kang Deddy Mulyadi memiliki sejumlah alasan rasional, masuk akal, dan argumentatif. Kalau alasan Kang Deddy Mulyadi emosional, tentu Kang Deddy Mulyadi akan lebih memilih mencalonkan Amaula Akbar, putra sulungnya sendiri, melawan Ambu Ane, mantan istri sekaligus ibu sambung Aula. Namun faktanya tidak demikian. Kang Deddy Mulyadi justru menimbang calon pemimpin dari banyak alasan dan pertimbangan agar kelak Purwakarta ke depan menjadi kota Purwakarta istimewa.